Jenderal Sudirman. Yang pertama, kita akan membahas asal-usul keluarga dan pendidikan Jenderal Sudirman. Jika kita ingin mengetahui seseorang lebih dekat, maka kita harus mengenali latar belakang seseorang tersebut. Begitu pula dengan Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Timur pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya yang bernama Karsit Kartawijaya merupakan pekerja di pabrik gula Kalibogor, Banyumas, sedangkan ibunya bernama Siem. Namun sejak kecil beliau tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, namun diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang bekerja sebagai camat kala itu. Sehingga Sudirman kecil ini bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini terlihat dari jenjang pendidikan beliau yang bersekolah di HIS atau Hollands Indian School, setingkat sekolah dasar dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Belanda di wilayah Purworejo pada usia 7 tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke taman siswa. Setelah kurang lebih 7 tahun berada di HIS, namun taman siswa dianggap ilegal oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga sekolah ini pun ditutup dan pindah ke sekolah Birotomo. Sudirman dikenal taat beribadah dan juga mempelajari agama Islam. Bahkan ia mendapat julukan haji dari teman-temannya karena ia sering berceramah. Namun ketika Jenderal Sudirman berusia 18 tahun, sayangnya pamannya meninggal dunia. Hal inilah yang membuat keluarganya menjadi jatuh miskin. Namun beruntungnya Jenderal Sudirman masih bisa tetap bersekolah tanpa membayar sepeser pun. Kemudian setelah remaja ini Jenderal Sudirman aktif dalam berorganisasi. Karena sejak kecil ia pandai berbicara dan juga berorasi, sehingga ia pun dipercaya untuk membantu mengurus Hizbul Wathan milik Muhammadiyah. Di sana beliau sangat dihormati sebagai sosok seorang pemimpin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Quick School, yaitu sekolah para calon guru. Namun karena keterbatasan biaya membuat beliau berhenti dan kembali ke Cilacap untuk memilih mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Disinilah kemudian Sudirman menemukan jodohnya, yaitu Afia, dan mereka memutuskan menikah. Dan selama menikah mereka dikaruniai oleh 3 orang putra dan 3 orang putri. Mereka adalah Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan Taufik Effandi. Serta 4 orang putrinya itu Didi Prapstiatuti, Didi Sudjati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuji Siatiningrum. Pada awalnya mereka sempat tinggal di rumah mertuanya yang merupakan pengusaha batik yang cukup mapan yang bernama Sostro Atmojo. Namun karena tidak ingin merepotkan mertuanya, mereka segera menabung dan membuat rumah sendiri. Bahkan beliau pun memutuskan untuk pindah ke Cilacap dan kemudian mengajar di sana. Kemudian yang kedua, awal karirnya sebagai guru dimulai. Setelah kembali ke Cilacap, Sudirman memutuskan untuk mengajar kembali di Muhammadiyah. Dan berkat ketekunannya tersebut beliau sangat dihormati di wilayahnya. Bahkan karena ketekunan dan keteladanannya tersebut beliau diangkat sebagai kepala sekolah di sana. Dan meskipun ia tidak memiliki sertifikat dan ijazah sebagai seorang guru untuk mengajar di Muhammadiyah, bahkan di sela-sela kesibukannya mengajar ia juga aktif dalam berorganisasi Muhammadiyah kala itu. Namun ketika memasuki tahun 1942, yaitu ketika Jepang mulai datang ke Indonesia, kegiatan belajar mengajar pun mulai dibatasi, bahkan sangat dilarang, karena tempat-tempat tersebut jadikan basis atau sebagai pos militer bagi tentara Jepang. Namun karena keahliannya dalam berorasi dan juga bernegosiasi, membuat Sudirman masih bisa mengajar namun dalam keadaan yang sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, masa penjajahan Jepang dan karirnya sebagai militer dimulai. Masa awal karir Sudirman di dunia militer dimulai pada tahun 1944. Pada saat itu Sudirman dipercaya untuk menjadi ketua dari keresidenan yang dibentuk oleh Jepang. Di tahun itu pula beliau bergabung bersama Petah atau pembela tanah air di Bogor dan dia dilantik di sana. Kemudian setelah ia menyelesaikan pendidikannya, kemudian ia dipercaya sebagai komando batalion Kroya karena kemampuan dan juga kecakapannya dalam memimpin. Keempat, perjuangan pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah menjadi komando Kroya, beliau sempat ketemu dengan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Dia diberi tugas untuk mengawasi tentara Jepang yang berada di wilayah Banyumas untuk menyerahkan diri akibat kekalahan perang dari Perang Dunia Kedua. Saat itu ia berada di divisi Badan Keamanan Rakyat atau BKR dan diganti menjadi divisi 5 oleh Urip Sumarjo.
dan ia pun diangkat menjadi Panglima di Divisi Kelima dengan pangkat kolonel setelah terbentuknya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal dari TNI yang kita kenal saat ini. Dari sinilah Jenderal Sudirman mulai dikenal dan disegani. Hal ini terbukti ketika konferensi TKR pada tanggal 2 November tahun 1945. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Perang Angkatan Peran Indonesia. Dan di saat masa pengangkatannya tersebut, beliau meminta pasukannya untuk menyerang pasukan sekutu yang saat itu sudah menguasai wilayah tersebut dan berhasil memukul mundur pasukan sekutu di wilayah tersebut. Atas prestasinya tersebut, kemudian pada tanggal 18 Desember tahun 1945, secara resmi Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Kemudian TKR ini diubah menjadi TNI sehingga Jenderal Sudirman kembali menjadi Panglima Besar TNI di Gedung Agung Yogyakarta pada 28 Juni tahun 1947. Dan dalam perjalanannya di dunia militer, Jenderal Sudirman telah melakukan serangkaian diplomasi yang telah dilakukan oleh pihak Indonesia dan juga Belanda yang terus berusaha untuk menguasai Indonesia, salah satunya seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville hingga Perjanjian Romrojim. Tak hanya itu, beliau pun turut andil dalam mengatasi kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun pada tahun 1948. Namun memasuki tahun-tahun tersebut, kondisi dari kesehatan Jenderal Sudirman mulai menurun, hingga terpaksa ia harus dirawat di rumah sakit karena penyakitnya tersebut. Terlebih ia juga mengalami konflik dengan Presiden Soekarno karena tidak ingin disuruh untuk istirahat karena ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun ia tetap memilih untuk berjuang bersama rakyat dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Bahkan ia sempat mengancam Bung Besar untuk berhenti menjadi seorang jenderal jika melarangnya turun dalam medan pertempuran. Yang kala itu sedang terjadi agresi militer kedua Belanda yang dimulai pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Bahkan Belanda berhasil menguasai wilayah Yogyakarta dan berhasil menangkap para petinggi negara kala itu. Jenderal Sudirman yang mengetahui hal itu juga terpaksa meninggalkan wilayah Jogja untuk sementara waktu dari usulan Dr. Sumondo yang merupakan dokter pribadi Jenderal Sudirman. Sehingga ia memutuskan untuk bergerak ke arah selatan bersama dengan para pengikut setianya. Ia memutuskan untuk melawan Belanda dengan cara bergerilya selama kurang lebih 7 bulan dan melewati berbagai wilayah di Pulau Jawa. Perjalanan beliau ini dimulai dari wilayah Kretek, kemudian bergerak ke arah Parangtritis hingga ke Imogiri. Namun karena keadaannya tersebut, ia terpaksa ditandu. Namun meski dalam keadaan seperti itu, ia ingin terus melawan pihak Belanda dan bergerak ke arah Gunung Kidul menggunakan lokar, dan di sana ia berhenti sejenak di Wonogiri. Namun karena Belanda mengetahui hal tersebut, pihak Belanda pun langsung melakukan serangan sehingga ia terpaksa melarikan diri ke wilayah Ponorogo di Jawa Timur. Dan di masa gerilyanya tersebut, Jenderal Sudirman memiliki nama samaran, yaitu Bapak Gede Leleno Putro atau yang biasa dipanggil dengan Pak D. Untuk mengelabui pihak Belanda, ia dan rombongannya terus bergerak ke wilayah Sukarame dan melanjutkan hingga ke lereng Gunung Wilis. Kemudian peran Jenderal Sudirman ini bisa dirasakan ketika ia terus merencanakan serangan umum pada 1 Maret tahun 1949. Karena ia terus berkomunikasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono agar bisa melakukan serangan balasan ke pihak sekutu. Ia pun kemudian berkoordinasi dengan Letkol Soeharto dan sepakat untuk melakukan serangan pada 1 Maret tahun 1949 di seluruh wilayah Yogyakarta, dan hal ini pun berhasil sehingga pihak Indonesia pun berhasil menduduki kembali wilayah Yogyakarta dari pihak Belanda. Dan berkat serangan inilah membuat kecaman terhadap Belanda di media internasional hingga munculnya Perjanjian Romroyen dan juga KMB. Dan berkat hal tersebut, Belanda pun menyerah dan mengakui kedaulatan NKRI pada 27 Desember tahun 1949. Namun Jenderal Sudirman masih belum sepenuhnya mempercayai hal tersebut, sehingga ia pun belum kembali ke Yogyakarta dari persembunyiannya di wilayah Solo di dekat Gunung Lawu. Hal ini kemudian berubah ketika Presiden Soekarno memanggilnya bahwa perang telah usai dan Indonesia sepenuhnya sudah merdeka. Sehingga barulah ia kembali ke Yogyakarta dan bertemu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta di Gedung Agung Yogyakarta. Kemudian yang kelima, pasca perang dan wafatnya Jenderal Sudirman. Setelah berada di Yogyakarta dan membawa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, Jenderal Sudirman kembali sakit, bahkan kondisinya semakin memburuk dan sempat dibawa ke rumah sakit di wilayah Magelang. Namun tetap juga tidak membawa perubahan.
Namun setelah kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kedaulatan NKRI, beliau akhirnya wafat pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang. Beliau kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kedi di wilayah Yogyakarta. Dan berkat perjuangan beliau ini akhirnya ia mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 Desember tahun 1964 dan mendapatkan gelar Jenderal Besar Anumerta pada tahun 1997 dengan berpangkat bintang 5. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.